Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab kali ini saya akan membahas tentang 7 kecerdasan manusia. Mengapa saya perlu membahas tentang multiple intelligence ini atau 7 kecerdasan ini? Alasannya adalah lagi-lagi karena kita selama ini dalam sistem pendidikan kita baru mengatakan seseorang itu cerdas atau pintar ketika dia hebat di otak kirinya. Misalnya nilai yang tinggi adalah nilai matematika, bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris, IPA, dan sebagainya. Nah, untuk kecerdasan manusia yang selama ini kita ketahui bersama, ternyata banyak sekali jenisnya. Kecerdasan yang pertama disebut dengan musical intelligence, yaitu kecerdasan musik. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan musikal? Yaitu mencakup semua kemampuan dalam bermain musik, menciptakan musik, bernyanyi, menirukan suara, mampu mengaransemen lagu, menciptakan lagu-lagu baru, mengikuti ritme dan irama, dan sebagainya. Mungkin kalau kita di ruang kelas bisa saja kita lagi melantunkan sebuah lagu atau kebetulan ada musik yang terputar, tiba-tiba ada di antara murid-murid kita angguk-anggukkan kepala mengikuti suara musik sambil menikmati, atau kakinya mungkin dihentak-hentakan ke tanah, atau mungkin tangan-tangan dipukul seperti ini. Maka kemungkinan besar anak murid kita tersebut memiliki kecerdasan musik. Maka kemungkinan besar anak kita itu, murid kita itu memiliki kecerdasan yang disebut dengan musical intelligence. Kecerdasan musik ini tidak bisa dipungkiri, ini juga merupakan sebuah kecerdasan yang harus diakui. Karena kenapa? Betapa banyak orang yang menjadi terkenal lewat kecerdasan ini. Mereka bisa menjadi seorang musisi, vokalis, komposer, gitaris, basis, pemain drum, dan sebagainya. Bahkan banyak ajang-ajang pencarian bakat yang mengandalkan skill dalam hal bermain musik atau bernyanyi sehingga mereka bisa menjadi seorang bintang yang terkenal. Maka jangan pernah mengabaikan yang disebut dengan kecerdasan musikal. Kecerdasan musik ini tidak dimiliki oleh setiap orang, dan ketika kita melihat dalam diri anak kita atau dalam diri peserta didik kita ada kecerdasan musik, maka kembangkanlah. Ikutkanlah dia dalam program les atau kursus-kursus vokal, kursus bermain alat musik dan sebagainya. Atau minimal kita mengasah kemampuan dia dengan banyak-banyak menyuruh latihan dari waktu ke waktu, kapan saja. Atau kalau ada kesempatan untuk mengeksplor melalui pentas seni misalnya, lomba-lomba, ajang pencarian bakat dan sebagainya, maka ikutkanlah anak kita, peserta didik kita untuk ajang tersebut. Minimal dengan demikian mereka menjadi jauh lebih pede dan menganggap bahwa kecerdasan ini bisa menghasilkan, bisa mengangkat nama baiknya dia. Yang kedua adalah tentang kecerdasan interpersonal intelligence. Apa yang disebut dengan kecerdasan interpersonal? Yaitu kecerdasan seseorang dalam mengenal dirinya sendiri secara jauh lebih dalam, sehingga dia tahu betul apa yang menjadi kekurangannya, apa yang menjadi kelebihannya, dan apa yang menjadi keahliannya. Asal katanya adalah inter, kemudian ketemu dengan kata personal, yaitu diri sendiri. Maka orang-orang yang memiliki kecerdasan interpersonal, dia paham betul seperti apa kelebihan, kekurangan, potensi-potensi, minat, bakat yang dia miliki. Ini pun merupakan sebuah jenis kecerdasan. Karena kenapa? Tidak semua orang paham betul apa yang menjadi kelebihan, kekurangan, dan keahliannya. Buktinya ketika saya melakukan survei kepada mahasiswa saya mungkin, atau mungkin kepada murid-murid saya, bahkan peserta training maupun seminar, terkadang saya bertanya pertanyaan yang sederhana. Misalnya seperti ini. Dalam waktu 1 menit, tuliskan sebanyak mungkin kekurangan Anda. Maka bisa dikatakan 95% peserta itu bisa menuliskan kekurangannya. Tapi setelah itu saya berikan pertanyaan atau tugas yang kedua. Untuk semua peserta, dalam waktu 1 menit silahkan tuliskan kelebihan dan keahliannya. Maka saya pun yakin lebih dari 50% tidak bisa menuliskan
kelebihan dan keahliannya. Mengapa seperti itu? Karena orang selama ini banyak yang fokus dengan kekurangannya dan tidak menyadari bahwa sebenarnya dia memiliki sangat banyak potensi, kelebihan, dan skill. Berarti orang tersebut tidak mengenali dirinya secara jauh lebih dalam. Nah, kecerdasan interpersonal ini biasanya membuat anak-anak itu kelihatan seperti introvert, sulit bergaul kepada orang lain. Padahal sesungguhnya mereka sendiri adalah orang yang sangat-sangat mudah mengerti tentang dirinya sendiri, yang kalau itu dikembangkan, maka bisa saja dia berpotensi untuk menjadi seorang psikolog mungkin, konselor, petugas untuk bimbingan anak dan remaja mungkin, petugas untuk penyuluhan, bisa menjadi seorang hipnoterapis bahkan. Karena dia sudah banyak belajar tentang bagaimana memahami diri dan bagaimana caranya memberdayakan dirinya menuju ke arah yang jauh lebih baik dan optimal. Maka ketika ada anak kita kelihatan introvert, jarang bergaul, dia sukanya menyendiri, mungkin sambil nonton TV atau mungkin cuma sekedar baca buku, jangan dimarahi, jangan dipaksa untuk keluar dan bergaul, karena kemungkinan dia memiliki kecerdasan interpersonal intelligence. Biarkan saja dia seperti itu sambil kita fasilitasi apa yang menjadi keinginannya dia, selama itu baik dan positif, dan kita kembangkan kecerdasan interpersonal itu untuk bisa lebih memahami orang banyak, orang lain, sehingga nanti dia bisa menjadi seorang pendengar yang baik minimal, atau mungkin tadi seorang terapis, psikolog, konselor, seorang konsultan dan sebagainya. Yang ketiga, kecerdasan jenis yang ketiga yaitu intrapersonal intelligence, adalah kebalikan dari interpersonal. Intrapersonal intelligence yaitu kecerdasan sosial, di mana meliputi kecerdasan atau kemampuan dalam bergaul atau bersosialisasi, mengambil keputusan demi kebaikan bersama, punya kebijaksanaan dalam bertindak, menempatkan posisi dalam pergaulan, menjadi pribadi yang terbuka, ramah dan menyenangkan, serta punya kemampuan bermusyawarah, bermufakat, menghakimi dan mengadili seseorang ketika orang tersebut keliru atau salah. Nah, kecerdasan intrapersonal intelligence terkadang membuat seseorang atau anak atau peserta didik kita itu menjadi bersifat ekstrovert, pribadi yang jauh lebih menyenangkan, lebih hangat, lebih ramah, lebih mudah untuk bersosialisasi dan bergaul dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. Dan biasanya anak-anak dengan kecerdasan intrapersonal intelligence biasanya adalah pribadi yang selalu dicari sama teman-temannya. Dalam sebuah pergaulan, ketika dia tidak datang, akan terasa sedikit membosankan. Dia selalu dicari-cari, dia selalu ditunggu-tunggu dan diululukan kehadirannya. Maka inilah anak-anak dengan tipe kecerdasan intrapersonal intelligence. Maka saran saya adalah ketika anak kita, peserta didik kita memiliki kecerdasan intrapersonal intelligence, kembangkan. Jangan dimarah-marahi, jangan dilarang bergaul, karena disitulah letak kecerdasannya. Ketika dia dilarang untuk bergaul, maka bisa saja dia akan menjadi pribadi yang apatis, tidak peduli dengan orang lain. Tapi kalau kita fasilitasi dia, arahkan dia ke arah yang jauh lebih baik dan positif, maka insya Allah kemampuan dia untuk bisa memanage orang lain itu akan sangat-sangat berfungsi di masa yang akan datang. Contoh misalnya, dia bisa berfungsi sebagai seorang direktur, manajer, CEO dari sebuah perusahaan. Karena kenapa? Dia punya kemampuan manajemen personalia yang sangat-sangat baik. Nanti kita akan lanjut videonya di bagian selanjutnya.